Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru, yaitu KD 3.4 mengenai seni bela diri khususnya pencaksilat. Nah, apa saja yang akan dibahas untuk pembelajaran hari ini? Mari ikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk yang pertama, kita mulai dari sejarah dari pencaksilat itu sendiri. Nah, sejarah pencaksilat itu merupakan suatu seni yang berasal dari Asia Tenggara, tepatnya yang berada di Indonesia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sejarah perkembangan pencaksilat itu dimulai dari pada saat zaman kerajaan, kemudian pada penjajahan sampai pendudukan Jepang, dan yang terakhir adalah pada zaman kemerdekaan. Pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, itu terbentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, yang disingkat adalah IPSSI, yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Nah, ini merupakan sebuah wadah dalam pencaksilat untuk pertama kalinya di Indonesia. Lalu berkembang berikutnya, pada tahun 1950, tepatnya pada bulan Desember, itu IPSSI dirubah menjadi IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia sampai saat ini. Nah, pada tanggal 11 Maret 1980 di Jakarta, organisasi internasional pencaksilat itu pun dibentuk, yakni adalah Persilat, dengan kepanjangan adalah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Ya, jadi pencaksilat ini merupakan seni tradisional Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, itu sekilas dari sejarahnya pencaksilat di Indonesia. Berikutnya kita masuk ke pengertian pencaksilat. Pencaksilat adalah olahraga bela diri tradisional Indonesia. Ini merupakan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Nah, adapun teknik dasar dalam pencaksilat, ya ini adalah beberapa gerakan. Yang pertama kita mulai dari teknik sikap dasar, lalu sikap kuda-kuda, lalu pembentukan arah gerakan kaki atau pola langkah kaki, lalu ada serangan lengan, serangan tungkai, ada tangkisan atau belaan, lalu kuncian dan kembangan. Nah, ini merupakan beberapa teknik dasar. Tapi yang akan kita pelajari yang pertama adalah teknik sikap dasarnya. Nah, untuk sikap dasar di sini adalah yang akan kita pelajari adalah merupakan yang non lokomotor, yaitu yang tidak banyak bergerak. Yaitu menggunakan kekuatan otot tungkai. Maksudnya ini gerakan yang tidak perlu berpindah tempat. Nah, adapun gerakan ini contohnya adalah sikap berdiri, sikap pasang, sikap duduk, dan sikap jongkok. Lalu yang kedua adalah untuk yang teknik gerakan yang lokomotor atau yang berpindah tempat. Nah, penjelasannya adalah yang dilakukan merupakan dasar dari pencaksilat dengan melangkahkan kaki. Contoh gerakannya adalah memindahkan kaki, lalu mengangkat, menggeser, memutar, dan juga ada meloncat. Nah, itu adalah beberapa teknik dasarnya, ada dua tadi ya. Itu yang sikap dasarnya. Lalu turunannya di bawahnya ini merupakan sikap dasar pencaksilat lagi. Khususnya mengenai ada sikap hormat, ya ini ada 4 gambar. Lalu ada sikap berdiri tegak, ini juga sama, ada 4 gambar. Lalu yang berikutnya, ini yang nomor 3 adalah untuk yang sikap duduk. Ini juga ada 4, duduk bersila, bersimpu, bersudut, dan duduk semplok. Ya. Lalu yang keempat adalah sikap pasang. Ya, ini sikap pasang juga ada 4 gerakan. Nah, untuk yang berikutnya kita mulai masuk ke teknik pembentukan gerak dalam pencaksilat. Ini tentunya ada pembentukan arah juga, pembentukan pola langkah, lalu langkah dan posisi pencaksilat, lalu ada pola langkah dan bentuknya. Nah, untuk yang
berikutnya ini adalah contoh-contoh pola langkah, yakni yang pertama adalah lurus, zigzag, lalu segitiga, kemudian ada bentuk U, dan yang terakhir adalah bentuknya S. Nah, yang berikutnya kita mulai masuk untuk yang teknik serangan, yakni yang menggunakan kaki. Nah, teknik tendangan ini nanti ada 5 gerakan. Nah, untuk yang pertama ini adalah tendangan lurus, yaitu tendangan ke depan. Lalu yang kedua adalah tendangan sabit dengan tendangan menyamping dan bagian punggung kaki. Lalu ada tendangan dengan bentuk T, yaitu menyamping menggunakan telapak kaki. Kemudian tendangan jejak atau gejos, itu bagian telapak kaki juga. Lalu yang tendangan belakang, nah ini adalah dilakukan dengan cara memutar atau membelakangi lawan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini yang pertama tadi adalah tendangan lurus, lalu yang kedua ini adalah tendangan sabit, yang ketiga adalah tendangan T, yang keempat tendangan jejak, lalu yang terakhir adalah tendangan yang membelakangi. Nah, jadi kalian nanti untuk praktiknya ada pilihan 5 ini. Nah, lalu untuk yang gerakan berikutnya kita mulai masuk yang ke tangkisan. Nah, tangkisan ini juga ada 4. Yang pertama tentunya adalah tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Nah, teknik yang berikutnya adalah mengenai untuk pencaksilat tidak akan kita bahas, lalu kita akan mulai masuk ke sarana dan prasarananya. Oke, yang pertama ini adalah mengenai pakaian. Nah, untuk pakaian sendiri tentunya ini terbagi menjadi 2, yakni adalah baju dan celananya. Kemudian diikat dengan ikat pinggang, ini untuk merapikan dari segi busana pencaksilat itu sendiri. Nah, untuk yang kedua ini adalah mengenai tempatnya. Nah, untuk tempatnya sendiri ini ketika silat itu bentuknya adalah lingkaran yang digaris oleh persegi, yaitu diameternya yang paling kecil di tengah itu lingkarannya 3 meter, lalu batasnya adalah 8 meter. Kemudian dikelilingi oleh garis persegi yaitu panjangnya 10 meter. Nah, lalu untuk yang berikutnya kita mulai masuk ke nilai-nilai pencaksilat. Ini ada 4. Yang pertama kita bahas adalah tentunya adalah nilai keagamaan. Nah, dalam pencaksilat ini selalu ditanamkan oleh pencaksilat, selalu ditanamkan sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya ini sikap taat beragama, berbudi pekerti, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu untuk yang kedua, yakni adalah nilai kesehatan. Nah, ini pencaksilat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Lalu untuk belajar gerakan pencaksilat ini membuat otot-otot itu menjadi lentur sehingga sehat. Nah, untuk yang ketiga ini mulai masuk ke nilai olahraga. Olahraga pencaksilat ini sendiri itu dipertandingkan baik perorangan dan beregu dalam sebuah event olahraga, contohnya adalah SEA Games. Lalu yang keempat adalah nilai seni budaya. Nah, pencaksilat ini karena sebuah warisan leluhur bangsa, makanya pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat, baik itu dengan musik atau busana tradisional. Nah, lalu yang kita kenal biasanya ada seni ini adalah di Sumatera Barat. Nah, ini adalah namanya adalah randai. Ini juga menggunakan gerakan-gerakan silat. Nah, untuk yang terakhir kita mulai masuk ke manfaat dari pencaksilat itu sendiri. Yang pertama tentunya adalah untuk melestarikan kesenian ya, atau warisan leluhur bangsa. Lalu yang kedua adalah memupuk keberanian, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kedisiplinan, lalu bisa juga untuk menurunkan berat badan,
dan yang terakhir untuk meningkatkan kesehatan jantung. Tentunya banyak manfaat dalam pencaksilat, tapi kita hanya membahas untuk yang utamanya saja. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Rajin-rajin berolahraga meski kita sedang di rumah. Terima kasih. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes!